Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semuanya, jumpa lagi dengan Bu Guru hari ini. Semoga kalian hari ini sehat walafiat, tak kurang suatu apa. Hari ini kita akan belajar tentang tema 2 subtema 3, bermain di lingkungan sekolah. Muatan Bahasa Indonesia KD 3.2. Yang akan kita pelajari yang pertama adalah informasi tentang keragaman benda dari teks atau gambar. Ketika mengamati gambar atau membaca teks, kita dapat menggali informasi dengan cara membuat pertanyaan. Jangan lupa di akhir kalimat menggunakan tanda tanya. Di dalam membuat pertanyaan, kita bisa menggunakan kata tanya yang sesuai, seperti apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang pertama, kata tanya apa? Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan jenis, sifat, dan kegiatan. Contohnya, apa yang sedang adik lakukan? Yang kedua, apa warna kesukaanmu? Kemudian kata tanya yang selanjutnya adalah siapa. Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan nama orang. Contohnya, siapa nama kakekmu? Siapa yang mengajar di kelasmu? Nah, itu contoh dari kata tanya siapa. Berikutnya, berapa. Berapa adalah kata tanya yang digunakan untuk menanyakan bilangan yang mewakili jumlah, ukuran, nilai, harga, satuan, dan waktu. Contohnya, berapa anak jumlah siswa di kelasmu? Berapa harga buku gambarmu? Nah, untuk selanjutnya, kata tanya berikutnya adalah kapan. Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan waktu. Contohnya, kapan ayah pulang dari Jakarta? Kapan kita masuk sekolah lagi? Kata tanya berikutnya adalah di mana. Kata tanya yang digunakan untuk menerangkan tempat. Contohnya adalah di mana alamat rumahmu? Di mana kamu membeli buku itu? Kata tanya berikutnya adalah mengapa. Mengapa adalah kata tanya yang digunakan untuk menanyakan sebab, alasan, dan perbuatan. Contohnya, mengapa adik menangis? Mengapa kamu tidak berangkat sekolah? Untuk selanjutnya, kata tanya berikutnya, bagaimana? Bagaimana adalah kata tanya yang digunakan untuk menanyakan cara dan perbuatan. Contohnya, bagaimana cara membuat kue bolu? Bagaimana sikap kita bila dipanggil sama orang tua? Selanjutnya, kita akan melihat contoh membuat pertanyaan yang sesuai gambar. Yuk, sekarang kita perhatikan gambar yang ada di atasnya ini. Yang pertama, menggunakan kata tanya apa? Apa yang sedang dimainkan Benny? Nah, kalian bisa melihat gambar di situ. Benny sedang bermain dengan teman-temannya. Kalimat yang kedua, menggunakan kata siapa. Siapa saja yang bermain lompat tali? Kalian bisa melihat gambar di belakangnya Benny. Ada teman-teman Benny yang sedang bermain lompat tali. Untuk selanjutnya, memakai kata berapa. Ada berapa anak yang bermain air di dalam gelas diletakkan di atas kepala? Kalian bisa melihat gambar di situ di sebelah kiri. Ada teman Benny yang bermain air di dalam kelas. Kemudian pakai kata kapan. Kapan mereka bermain bersama? Nah, mereka memakai baju seragam. Kalian bisa melihat waktunya. Kapan mereka bermain bersama-sama itu? Mereka bermain di sekolah loh ya. Selanjutnya,
menggunakan kata bagaimana. Bagaimana cara bermain kelereng? Nah, kalian bisa menjelaskan dari pertanyaannya cara bermain kelerengnya. Selanjutnya, yang kita pelajari adalah informasi tentang keragaman benda berdasarkan pengamatan. Jadi, informasi yang kita dapatkan berdasarkan pengamatan yang kita lihat. Kita dapat mendapatkan informasi dari pengamatan benda atau gambar. Informasi yang disampaikan biasanya berupa ciri-ciri dari benda atau gambar tersebut. Contohnya yang pertama, kita lihat ada gambar bola. Bola ciri-cirinya adalah yang pertama, berbentuk bulat. Kalian bisa lihat di gambarnya, bola berbentuk bulat. Yang kedua, digunakan untuk bermain bola sepak, basket, dan lain-lain. Yang ketiga, terbuat dari karet. Yang keempat, termasuk benda padat. Contoh yang kedua adalah buku tulis. Buku tulis mempunyai ciri-ciri apa saja, anak-anak? Yang pertama adalah berbentuk persegi panjang. Yang kedua, dalamnya berwarna putih dan bergaris. Yang ketiga, terbuat dari kayu. Yang keempat, termasuk benda padat. Contoh yang ketiga adalah pensil. Pensil mempunyai ciri-ciri. Yang pertama adalah bentuknya seperti tabung panjang. Yang kedua, digunakan untuk menulis. Yang ketiga, keras. Yang keempat, terbuat dari kayu. Yang kelima, termasuk benda padat. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang mengidentifikasi makna kata dalam teks. Jadi, kita bisa mencari kata-kata yang mungkin asing atau belum mengerti artinya dari teks. Nah, kita bisa mencarinya. Mari kita perhatikan teks bacaan tentang sepak bola berhubungan dengan olahraga. Benny gemar bermain sepak bola. Satu tim sepak bola terdiri atas 11 orang, pemain inti dan beberapa pemain cadangan. Sepak bola bertujuan untuk mencetak gol sebanyak-banyaknya dengan menendang bola ke gawang lawan. Nah, dari teks bacaan tersebut, kalian bisa mencari kata-kata yang mungkin masih asing dan belum tahu artinya. Contohnya di situ kalian bisa melihat yang sudah dicetak dengan warna merah. Nah, itu contohnya. Ada kata tim, ada kata inti, ada kata gol dan gawang. Nah, kalian bisa mencari makna kata tersebut, bisa menanyakan kepada orang tua, atau bisa mencari di kamus bahasa Indonesia. Nah, anak-anakku semuanya, demikian tadi materi kita hari ini tentang muatan bahasa Indonesia. Nah, semoga apa yang Ibu sampaikan kalian bisa paham dan mengerti. Cukup sekian dari Bu Guru. Terima kasih sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.